Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hanya pada sore hari ini. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Dan Tuhan selalu melindungi kehidupan kita dari masa menjauhkan kita dari segala penyakit, mara bahaya, atau hal yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah penyelamat hidup kita semuanya. Tuhanlah yang memulihkan kehidupan kita semuanya.
Kita butuh semangat Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam keadaan susah, sedih atau kekurangan, kita tetap bersemangat untuk menyerukan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan di luar sana. Tuhan Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam bahasa Jawa berkata demikian, rahayu wong kang melarat ing budi, awit iku kang padha duweni kraton ing swarga. Dalam bahasa Yunani berkata demikian, makarioi hoi petokoi to pneumati hoti auton estin hei basilia ton auranon. Kita perhatikan bersama-sama kata berbahagialah, dan dalam bahasa Jawa memakai kata rahayu, dan dalam bahasa Yunani memakai kata makarioi. Rahayu, kata yang biasanya merujuk pada sebuah ucapan keselamatan dan kesentosan. Atau orang Jawa berkata selamat lan sentoso. Artinya berarti adalah ungkapan berkat bagi seseorang supaya menerima keselamatan dan kesentosan, sehingga orang tersebut akan menerima dengan sukacita oleh karena ada berkat. Yang kedua, saudara, kata bahagia. Bahagia bukan seperti pemikiran saya dan saudara, yaitu bahagia dari dalam hati, yang berarti sukacita dalam hati oleh karena keadaan, mungkin keuangan kita yang banyak, mungkin karena berkat-berkat yang banyak, atau mungkin makanan-makanan yang enak, atau situasi kita sedang memang sukacita sehingga kita berbahagia. Rupanya bukan itu. Kata berbahagialah itu berarti mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan, sehingga dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun akan berbahagia. Karena apa? Kebersamaannya dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani memakai kata makarioi, yang berarti adalah diberkati. Itu sebabnya, saudara, orang yang diberkati berarti orang itu bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bersama dengan Tuhan itu akan menerima keselamatan dan kesentosan. Berkat dari Tuhan berupa kedekatan dengan Tuhan, sehingga ada proteksi, ada perlindungan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang siapa yang berbahagia? Siapa yang rahayu? Siapa yang makarioi? Dikatakan di sini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Atau boleh berkata, dikatakan wong kang melarat ing budi. Atau dikatakan hoi petokoi to pneumati. Jadi rupanya, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang mengandung kata miskin, yaitu yang pertama adalah penes, yang berarti hidup sangat sederhana, sedangkan dia juga punya makanan, tetapi cukup hari itu saja. Atau mungkin dia punya harta benda, tetapi sangat amat terbatas,
Sehingga walaupun dia miskin, tetapi dia masih punya harapan. Karena apa? Ada harta benda, ada makanan yang terbatas. Sedangkan yang kedua, saudara, memakai kata petokos. Petokos itu berarti adalah orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai apapun sama sekali. Orang yang sesungguhnya tidak punya pengharapan sama sekali, sehingga ia harus menjadi peminta-minta. Itu sebabnya orang yang petokos adalah orang yang tidak punya cita-cita apapun, tidak punya pikiran apapun selain harapannya kepada orang lain, karena dia tidak punya harta benda, tidak punya makanan apapun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata petokoi itu adalah kata jamak yang berarti sama sekali orang itu tidak mempunyai apa-apa. Orang yang petokos berarti orang itu hanya bersandar kepada orang lain. Nah, Alkitab berkata, siapa yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapakah orang yang miskin di hadapan Allah? Dikatakan di situ berarti dia tidak mempunyai apapun dan hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti dia hanya bersandar kepada Tuhan. Dia nggak punya apa-apa yang dibanggakan selain daripada dirinya untuk berharap, berserah kepada Tuhan. Dalam bahasa Jawa memakai kata mlarat ing budi, sama artinya dengan kemiskinan dalam pikiran. Artinya berarti dalam pikirannya tidak ada pemikiran apapun selain daripada hanya kepada Tuhan saja sebagai tempat di mana dia bersandar, berserah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti orang yang melarat ing budi itu dia hanya bisa mempunyai doa kepada Tuhan, dia hanya mempunyai ucapan kepada Tuhan dan tidak ada yang diandalkan. Dalam bahasa Yunani justru lebih jelas dikatakan hoi petokoi to pneumati. Kata hoi itu adalah berarti orang-orang. Nah, orang-orang yang seperti apa? Petokoi, miskin, orang-orang yang sangat miskin. To pneumati, yaitu dalam roh. Jadi artinya adalah orang-orang yang miskin dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekarang kita sudah tahu siapa yang berbahagia, siapa yang makaryo diberkati, siapa yang rahayu, adalah orang-orang yang miskin di dalam roh. Pertanyaan kita adalah, orang-orang yang miskin dalam roh itu kenapa diberkati? Karena yang pertama adalah kemiskinan roh itu terdiri dari keyakinan yang mendalam akan kesalahan dan kerusakan di hadapan Allah. Saudara, penyadaran tentang dirinya adalah orang yang berdosa, penyadaran tentang dirinya adalah orang yang rusak, yang sesungguhnya layak untuk menerima hukuman, layak untuk menerima neraka, dan dirinya sesungguhnya tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Itu adalah orang yang miskin secara rohani. Kalau selama ini ada orang yang berkata, oh saya layak di hadapan Tuhan, saya bisa bertemu Tuhan, saya mudah-mudahan bisa ke surga. Orang itu sesungguhnya tidak miskin dalam roh. Karena apa? Karena dia punya kebanggaan, dia mempunyai pengharapan, sehingga
Dia bisa berkata dengan caranya sendiri, aku bisa, mudah-mudahan sampai surga. Tetapi orang yang miskin dalam roh itu merasa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan, nggak bisa menerima surga. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma pasal 3 ayat 23 jelas berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara berbuat dosa. Saya dan saudara telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kita ini layak menerima neraka atau hukuman. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Artinya saudara, kita sesungguhnya menjadi manusia-manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan menerima saya dan saudara, kalau Tuhan memberkati kita dengan keyakinan tempat yang indah di surga, maka sesungguhnya itu adalah anugerah besar yang daripada Tuhan. Itu orang yang miskin rohani. Yang kedua saudara, orang yang miskin rohani itu berarti ada kerendahan hati melalui setiap pengalaman orang percaya. Orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang itu menyadari bahwa keselamatan itu bukan karena pikirannya, bukan karena akal budinya, bukan karena pemahamannya agama yang luar biasa, tetapi semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Nah, orang yang miskin rohani itu ketika menerima anugerah daripada Tuhan, maka dia akan sukacita, dia akan gembira. Karena apa? Dia rupanya diterima oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang miskin dalam roh itu berarti sangat membutuhkan penebusan. Orang yang sangat membutuhkan penebusan, dan ketika dia menerima penebusan, dia sangat-sangat menghargai daripada penebusan. Berbeda dengan orang yang tidak membutuhkan penebusan. Berarti ketika dia terima penebusan, dia menganggap enteng, dia menganggap sepele. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya masih mampu. Dia berkata bahwa kalau saya berbuat baik, kalau saya melakukan kewajiban keagamaan, saya bisa masuk surga mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah menerima penebusan daripada Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melakukan pelayanan yang excellent kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menebus saya, maka saya harus mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, orang yang miskin dalam roh, dia pasti mengucap syukur ketika ada penebusan daripada Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang miskin dalam roh bukan saja tahu mereka tergantung pada Tuhan, tetapi mereka saling tergantung sama lain. Kenapa demikian? Karena orang yang miskin dalam roh menyadari, dia memahami, dia ingin bersekutu bersama-sama dengan orang yang sama-sama miskin dalam roh, sehingga saling bergantung sama lain. Kenapa saudara? Karena dia berkata bahwa kalau kita selamat itu karena anugerah Tuhan, maka saya harus juga menolong orang lain supaya orang lain itu diselamatkan.
Itu sebabnya mereka satu sama lain bergandengan tangan bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mendorong satu dengan yang lainnya, karena sama-sama miskin secara roh. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita miskin dalam roh dan kita sudah menerima penebusan, maka sekarang kita tergantung satu sama lain. Kenapa? Karena kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan saja. Yang ketiga, saudara, orang yang miskin dalam roh bukan saja mengantungkan rasa amannya pada harta benda, tetapi hanya kepada Tuhan. Saya ingin berkata bahwa kalau kita punya harta benda yang banyak, bukan berarti berdosa. Kalau kita orang kaya, bukan berarti kita berdosa. Banyak orang kaya yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang yang punya harta benda banyak dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan luar biasa. Tetapi yang saya maksudkan adalah orang yang merasa dirinya kaya dan dia berharap kepada harta bendanya saja dan tidak bersandar, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, berarti orang itu tidak miskin dalam roh. Orang itu tidak membutuhkan Tuhan, sehingga dirinya hanya berharap kepada harta bendanya. Dan artinya berarti orang itu tidak bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara ini miskin rohani, maka kita hanya berharap, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan kepada harta benda, perbuatan baik kita dan amal kita. Itu tidak mempengaruhi kita. Yang sangat berpengaruh adalah kasih anugerah Tuhan yang besar yang membawa kita untuk diselamatkan. Dan kita sesungguhnya tidak layak diselamatkan, dilayakkan oleh Tuhan melalui penebusan di kayu salib itu yang membuat kita selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 12 berkata demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Oh saudara, orang ini merasa dirinya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Secara etika dia ingin berkata, saya tidak kekurangan apapun dalam budi pekerti, dalam nilai-nilai etika, bahkan keagamaan saya. Bahkan dalam urusan keagamaan, orang ini berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Memang orang Farisi itu mereka berpuasa seminggu 2 kali. Dan dikatakan,
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, luar biasa saudara. Ya. Dan mungkin kalau saya dan saudara melihat orang kayak gini, saudara kan berkata, jelas orang itu akan masuk surga. Jelas orang itu bisa menerima surga. Tapi mari kita perhatikan bersama-sama ayat selanjutnya. Dikatakan ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Maka aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan Yesus berkata selanjutnya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia gak memandang ke langit. Dia merasa dirinya orang berdosa. Dia merasa dirinya orang bersalah. Dia merasa dirinya orang yang gak layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan apa kata Tuhan? Orang ini, pemungut cukai ini, akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi orang Farisi itu tidak. Kenapa? Karena orang Farisi itu merasa dirinya benar. Orang Farisi itu merasa dirinya mampu. Orang Farisi itu merasa dirinya kaya secara roh, sehingga dia tidak punya sandaran kepada Tuhan. Dia sandaran kepada hidupnya yang kayaknya berkenan kepada Tuhan, yang seolah-olah ingin berkata, aku melakukan kewajiban keagamaanku lebih daripada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, orang Farisi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita lihat sama-sama saudara. Dikatakan dalam bahasa Yunani, dikatakan hoi petokoi tu pneuma, orang yang miskin secara roh. Dikatakan hoti hauton estin hi basilia to aurano, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa mereka yang mempunyai kerajaan surga? Kenapa mereka layak menerima surga? Karena yang pertama, orang yang seperti ini tidak akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri. Dia akan mengemis, meminta pengampunan kepada Tuhan. Artinya kalau dia diselamatkan, itu karena berkat Tuhan. Jadi dia mengemis, minta pengampunan daripada Tuhan. Dia menangis, minta pengampunan daripada Tuhan. Kalau dia diampuni Tuhan, maka dia bersuka cita luar biasa. Dan dia berkata, semua karena anugerah-Nya. Dan
Yesus Kristus berkata, orang ini dibenarkan. Orang ini yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Karena dia hanya bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa orang yang miskin secara roh itu mempunyai kerajaan surga? Karena Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa Ia datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Dalam kitab Matius pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang dirinya merasa benar. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tapi untuk orang yang berdosa. Orang yang merasa dirinya benar pasti tidak membutuhkan keselamatan. Orang yang merasa dirinya sudah melakukan kewajiban keagamaannya pasti tidak membutuhkan keselamatan. Tetapi orang yang merasa dirinya sangat amat berdosa sangat membutuhkan keselamatan. Dan Tuhan datang untuk memanggil orang yang berdosa, orang yang gak punya pengharapan, untuk dipanggil dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita merasa dirinya benar? Kita tidak akan selamat. Tapi kalau kita merasa dirinya saya orang berdosa, membutuhkan keselamatan, dan ketika saya sudah diselamatkan, saya akan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Sehingga sebagai penutup saya berkata, jadilah orang yang percaya, yang miskin secara rohani, sehingga hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan, supaya kita diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kalau kami diselamatkan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Karena darah Tuhan yang tercurah di kayu salib itu menebus dosa kami. Dan apa yang harus kami kerjakan? Kami harus tunduk kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita.